Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk cuma ucapin salam udah mulai kayak gitu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang paling kalian sayangi. Di muka bumi. Amin ya Allah. Gak boleh kayak gitu, ulangin mas, salamnya boleh ketawa-ketawa. Gak ketawa. Tadi Assalamualaikum. belum mulai sama aku kan dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kesayangan kalian. Amin ya Allah. Guys, jadi di video kali ini kita ini mau bahas konten-konten yang ringan tapi umum gitu ya kan. Akan menyuguhkan konten-konten ringan yang umum, yang viral, yang ibaratnya informatif ya kita suguhkan kepada kalian semua ya. Amin insyaallah. Dan kita mulai ini di Mungkin langsung aja kali ya. Konten yang pertama. orang yang ada di dalam mobil ini melempar sampah plastik ke dalam mulutku Daniel. Semoga tidak ada yang mencontoh perbuatan seperti ini ya. Sampah plastik maison lagi ya udah. Kayaknya botol-botol sih maison. Botol maison itu parahnya. Kayaknya sudah diremek-remek gitu ya. Ini parah sih. Maksudnya asli ya, ini bukan bercanda gitu aku pikir. udah kan ngapain dia ngelempar sampah ke dalam mulut? Cingkel aku sudah deh. Iya maunya gimana? Gak Biasanya usah permintaan maaf, suruh mandiin ku Daniel. suruh ngambil sendiri aja deh sampahnya kayaknya dari mulutnya ya. Ingin ngambil, cuma pasti kan di. Iya makanya gak usah kayak gitu ya kan? Iya sih. Bener. Kan paling cengkeraman paling kuat itu cengkeramannya ku Daniel. Iya aku Daniel. Apa sih? Auto DPO polisi, pelajaran yang sepadan, cukup upload di sosmed, viralkan biar malu. Apalagi ada plat mobilnya. mobilnya. Kelihatan nih, lagian juga ini kan di Taman Safari ya. Pasti kan di belakangnya ada mobil lain. Kemudian dia mikir ya, mampu beli mobil tapi nggak mampu beli pikiran. Sebenarnya dia mau nulis beli otak. Cuma karena dia mau halus kan bahasanya kan. Aku tahu ini orangnya nggak bisa ngomong kasar. Jadi dia mampu beli mobil tapi nggak mampu beli pikiran. Kalau yang barbar kan langsung aja nggak mampu beli otak gitu ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Di sini Ayah hebat, semoga selalu sehat. Jadi kayaknya tukang ya. Iya, ya makan gitu kan di atas pondasi bangunan yang belum jadi. Dan gak ada sendoknya ini pakai daun pisang. Hujan nih kayaknya situasinya. Kayaknya. Makanya itu makanannya kan kena campur air kayaknya. Baru anginnya kencang. Kamu lihat aja tuh Di atas nih Pak yang posisinya. di atas angin kencang. Dia takut terbang makanya diganjal pakai batu bata. Ayah berkata kepada putrinya, jangan beritahu siapapun apa yang ayah mau lakukan kalau orang-orang mengejek dan menertawakan. Anak gadisnya itu juga mengunggah foto ini dan menulis ayah saya adalah seorang tukang sapu kota dan saya sangat mencintainya. Jadi di sini anaknya kayaknya pengen rame orang kantoran nih kayaknya. Dia lulusan sarjana itu. Gak masalah tangan kotor, yang penting uangnya bersih. Benar. Iya, daripada baju bersih tapi uangnya kotor. Tapi maunya sih baju bersih, dapat uangnya yang bersih juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya guys. Oh, ini yang tadi nih, melanjutkan postingan sebelum ini sambil menunggu video klarifikasi kayaknya. Loh, dia nulisnya klasifikasi. Foto seekor kuda menelan sampah plastik yang dilempar pengunjung Taman Safari Indonesia viral di media sosial. Aksi tersebut dikecam sejumlah warganet. Apalagi Aksunggan itu komunitas pecinta hewan ku Daniel ya kan. Menjadi pengunjung diduga melakukan aksi tersebut. Kami sedang menindaklanjuti kasus ini. Yang mendapatkan pihaknya masih menunggu arahan head office terkait tindak lanjut dari kasus tersebut. Selain itu pihaknya juga belum mengetahui identitas pelaku. Aku merah kan? Iya. Tipe. Enggak. Dia sendiri. Menyebabkan kematian kita akan ditindaklanjuti yang pasti. Kuda Nila aman sempat membuang. Kuda Nila sempat memuntahkan ini yang karena kan dia ada metabolisme juga kan dalam tubuhnya kan. Kalau kamu coba aja kamu telan plastik, tutup botol. Pasti kan kamu muntahin
Jadi punya naluri juga gitu ya. Naluri sebagai kuda Daniel. Bukan gitu, maksudnya kan sebagai makhluk hidup. Baik kuda Daniel. Respect. Video ini membuktikan keberhasilan pendidikan tata krama sejak dini di Jepang. Merinding aku boy. Sopan gitu deh, sopan santunnya gitu loh, tata krama. Nah. Dia ini kan mobil ini stop buat dia nyebrang. Dan dia memberikan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, dia mau saling menghormati. Keren sih. Kita lihat video selanjutnya. Nah, ini anak-anak sekolah juga nyebrang tuh, dia juga ruku. Menundukkan. Ruku dia. Only in Japan. Video ini mungkin oke. Dia kerennya dia ngasih hormat ke sini sama ke sana. Keren ya. Kita baca komennya, siapa tahu ada komen orang Jepang. Di plus 62 di kelas Sonin. Semenjak kecil sudah diajarkan bagaimana caranya berterima kasih. Memang ya, kata-kata terima kasih itu simple, sepele, tapi benar-benar berarti sih. Maaf, terima kasih, minta tolong. Jadi 3 itu ya. 3 itu ya, diingatin ya. Yang terbalik. Apa itu? Jangan terbalik penerapannya. Oh, jangan salah gunakan ya. Rebahan skill dewa. Wih. Anaknya sampai begitu. Yang satunya di mana? Yang satunya di pundak, yang satunya dimain-mainin di kaki, yang di depannya kerja dengan laptop. Kayaknya nggak dikasih. Satunya nangis. Nangis bingung mau naik di mana. Bingung udah mau naik di mana. Coba deh bahas. Oh, ini nih pelakunya deh. Oke, ini tadi ya kita melanjutkan pemberitaan buang sampah ke Danielnya. Ini ternyata ada ibu-ibu, kasihan. Bisa dikerasin nggak? Kasihannya ibu-ibu juga sih, kasihan juga, mungkin dia udah ngerti deh. Kadang ibu-ibu tuh kan udah ngerti ya, kita jangan salah paham juga. Ibaratnya harus melihat dari 2 sisi gitu loh ya kan. Atau mungkin pada saat dia ngelempar, dia nggak tahu dia sudah ngelempar pas lagi mangap gitu ya. Iya. Aku dilihatnya dari jarak jauh. Siang juga ibu-ibu lanjut usia sudah yang. Ini video aslinya sih. Ini video aslinya. Ya, kadang tar dulu videonya selesai. Ih, ditelan sudah nggak bisa. Jadi ya kalau kita lihat dari videonya yang Mbak ini di TikTok memang kesel sih ya kan. Tapi kalau kita tahu alasan sebenarnya mungkin karena ibu-ibu lansia itu ya. Benar, mungkin dia juga bingung nggak ngerti. Karena kan mungkin yang mau ngelihat taman safarinya ini cucunya mungkin kan di mobil itu, ibunya ini cuma ikut aja. Tapi ya salah juga sih kalau buang sampah sembarangan. Benar, itu tetap salah sih deh. Sebaiknya sih memang disimpan apa sih? Iya, ditaruh aja di mobil. Nanti kan tunggu di luar baru diinin. Tapi nggak apa-apa lah, sebaik-baiknya manusia ya selain bermanfaat untuk sesama ya saling memaafkan juga. Saling mengingatkan juga. Jadi jangan saling menghakimi lah. Iya, jangan saling menghakimi juga. Harus lihat dari 2 sisi. Harus lihat dari 2 sisi. Lanjut lagi. Astagfirullah, nggak sengaja di kereta lihat orang tiba-tiba langsung begini. Kejadian terjadi di stasiun Tanah Abang. Iya, epilepsi nih. Epilepsi kayak itu? Yes. Apa itu? Penyakit apa? Kejang-kejang kan sih. Iya, maksudku nggak apa-apa kan? Yang harus ditolong sih, nggak dilihatin kayak gitu. Tapi orang ada yang bilang kadang dibiarin aja. Oh iya. Nih. Ada yang bilang epilepsi, kasihan Min, jangan diumbar ntar dia malu punya penyakit itu. Betul juga sih. Itu mah Ayan biasanya karena kepanasan, dulu nggak pernah diangkut, lihat langsung begitu. Jadi
harganya tinggi banget. Iya, itu Ayan kemarin saya juga nolongin persis kayak gini, diamin sebentar biar tenang lalu angkat, kasih minum, dia aja ngobrol pelan, kalau bisa dibiarin tiduran sampai pulih. Tapi paling enggak kan Iya, jangan diiniin sih. Cuma ini kayaknya kelihatan pakai rok bukan sih, celana pendek kan? Iya, cewek. Takutnya kan Aurat ya. Kira ini di Jepang. Iya kan. Nah, ini ya yang ini? paling viral. Mantan atlet voli putri Indonesia dan Sersan. Iya, ini kan mantan atlet voli ini kan waktu itu kan waktu di mana? Dia masuk timnas Indonesia barusan. Bahwa Mengganang terlahir sebagai seorang laki-laki. Namun dia mengalami kelainan sistem reproduksi yang disebut hiposida. April lahir, tumbuh besar, diklaim wanita. Di aktor wanita. Ke wanita, tapi penampilan tak seperti wanita. Berarti dia waktu atlet kemarin dia laki-laki dong. Makanya aku bilang dia waktu yang dulu aku pernah nonton ini ya, volinya dulu kan SEA Games ya, kalau salah apa ya berapa tahun yang lalu aku lupa. Aku tuh juga heran, ini mukanya kok kayak cowok, baru badannya kayak cowok, tapi dia tuh cewek kan, grup putri kan. Benar. Setelah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil rekam medis, diketahui hormon testosteron Mengganang lebih tinggi. Tak hanya itu, di dalam organ dalamnya pun tak ada organ tubuh yang mestinya dimiliki wanita. Sebetulnya kelainan pada sistem reproduksi laki-laki ini cukup sering terjadi, bahkan menempati peringkat kedua dari jumlah kasus biasa terjadi untuk kelahiran laki-laki. Setiap 250 bayi yang lahir akan ada satu yang mengalami hipospadias, berarti banyak dong ya. Ini nggak cuma dia aja gitu ya. Iya. Iya, seperti Mengganang. Setelah hasil rekam medis keluar dan dijelaskan secara rinci kepada Mengganang, Andika mengaku menawarkannya untuk menjalani operasi correction surgery di Jakarta. Jadi saya konsultasi, tawarkan apa yang bisa kami bantu untuk dia. Akhirnya Sersan Mengganang rupanya menyambut dengan excited. Ini yang ditunggu-tunggu. Saya hadirkan tim RSPAD, kemudian lakukan pemeriksaan lengkap dengan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan kami, katanya. Dalam tayangan video yang diputar, Mengganang tengah menjalani pemulihan di kamar rumah sakit operasi. Jadi ini Sersan Mengganang masih dalam proses recovery, tapi belum bisa keluar, harus beristirahat dulu. Mantan atlet voli putri Indonesia dan Sersan 2 TNI Aprilia Mengganang resmi mengalami pergantian status dari wanita ke laki. Allahu Akbar. Tapi namanya Aprilia ya? Iya, Aprilia. Breaking news. Pevoli timnas putri Indonesia Aprilia Mengganang berkelamin laki-laki. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga. Salah satu pevoli yang pernah memperkuat timnas putri Indonesia, Aprilia Mengganang, diumumkan berkelamin laki-laki usai menjalani pemeriksaan medis. Kira-kira kalau misalkan sudah begini nih ya, ini kan kemarin dia statusnya perempuan. Kira-kira kemenangannya tuh bisa direvisi. Dianulir. Sersan banyak Mita TNI Aprilia Mengganang. Tapi dia tadi kan awalnya berarti dia ini beruntung dong deh. Beruntungnya? Enggak, kalau misalkan di ruang ganti baju voli kan dia ngeliatin cewek-cewek kan. Coba. Nggak, maksudnya ada perasaan pengen apa sih gitu. Nah, berarti dia memang cowok. Cuma kenapa dia nggak mau? Soalnya organ-organ tubuhnya cowok katanya. Jadi dia sebenarnya bingung juga sama dirinya sendiri. Bingung juga dia, kasihan juga sih sebenarnya. Beruntungnya karena tadi melihat berat ya jadi dia. Kita lihat komen-komennya. Lihat komen-komennya dulu. Berat ya jadi dia. Oke. Timnas voli putri Filipina kan, gue bilang juga apa? Waktu itu dia ketemu Filipina kalau nggak salah final. Masih bingung sama beritanya, selama ini dia haid nggak? Terus alat kelaminnya gimana? Kagak paham. Iya sih, betul juga sih. Dia halangan kan? Aku tuh bingung sih alat kelaminnya yang tadi aku kasih tahu kamu kan. Iya. Maksudku tuh apa ya, kayak tiba-tiba muncul tuh gimana gitu loh. Katanya ada yang kelainan itu, maksudnya yang ngerti kan, itu tim medis yang ngerti ya. Kelainan-kelainannya ini menarik sih nih. Iya, maksudnya tadi dunia olahraga mengecam pasti nih, kok bisa lolos gitu ikut kejuaraan internasional. Ya betul juga. Karena mungkin dianya juga nggak ngerti kali sama jati dirinya, artinya oh ya sudah, aku perempuan, aku punya alat ini gitu kan. Ya berarti mungkin alat vitalnya itu perempuan dulu. Karena namanya secara akte juga perempuan. Orang tuanya kan pasti paham ya, artinya kan bentuk-bentuknya itu kan dokter juga pasti pahamnya begitu. Sudah, kita
Coba penasaran juga sih deh, kita cari lagi dah tentang ini mbak siapa, Aprilia Mangganang. Langsung aja ke sini. Mana? Ini. Ini ada nih. Nama Aprilia Mangganang. Nama Aprilia Mangganang akan diubah usai dipastikan sebagai laki-laki. Kelainan yang dialami Aprilia baru diketahui baru-baru ini. Diketahuinya dari TikTok ah. Setelah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil rekam medis, diketahui hormon testosteron Mangganang lebih tinggi, tak hanya di dalam organ dalamnya pun tak ada organ tubuh yang semestinya dimiliki wanita. Berarti nggak kayak apa sih, aku bingung ya. Kayaknya bingung aku sumpah. Aku jadi berpikirnya gini loh, artinya dengan perkembangan atau pertumbuhan tubuh itu bisa ada perubahan. Tapi gitu. dia sudah pensiun ini. Pensiun gimana? Ini sudah pensiun dari dunia poli 2020. Ini konspirasi sih guys menurutku. Aku nggak tahu ya, ini konspirasi sih. Aku pusing nggak? Iya, aku juga bingung dalam pikir kita daripada kita berasumsi sendiri kan, mending kita nunggu berita kelanjutannya aja ya, yang sebenarnya gimana ya. Jadi kalau aku pribadi sih bingung, kayak tadi komennya orang itu kok bisa lolos gitu loh di kejuaraan internasional kalau memang dia cowok atau cewek gitu kan, biasa diperiksa kan. TNI juga sih sebenarnya kan, ya, TNI juga kan pasti telanjang bulat kan pasti pemeriksaan. Nggak mungkin enggak. Yang ditanyakan tuh dokternya ini berarti kan. Mana ini Aprilia Mangganang? 2020. Ini poli yang waktu itu. Ini waktu itu pemain musuhnya itu juga ngomong ini cowok tuh cewek. Makanya pemain dari negara lain. Oke. Soalnya ngeri memang sih dia. Ototnya kelihatan banget. Iya, jauh banget. Yang lainnya lo badannya kayak gitu, dia badannya ngerinya kayak gitu. Baru aku ada liat TikToknya kalau sering dia buka baju gitu. Mana ya? Nggak ada di sini. Keluarkan dulu, kita terus scroll dulu. Nih. Jauh banget sih. Tapi aku percaya kalau dia cewek waktu itu, karena kan dia rambutnya gondrong, panjang, baru agak memang ada kayak ceweknya itu dapat gitu loh di mukanya, nggak begitu ini, nggak begitu, nggak apa ya, gimana nggak negatif thinking, nggak sujud nih loh kalau dia cowok, karena emang perasaanku emang dia cewek, malah sekarang kaget kalau dia cowok. Kalau aku sih tetap ngira dia cewek, cuma orang-orang waktu itu ngiranya dia cowok. Kalau aku memang ngira dia cewek karena dari senyumnya dia, ya dari senyumnya, dari matanya, segala macam sih cewek. Kalau di kartun tuh ada deh, namanya itu ini di One Piece tuh ada, di One Piece. Iya, di One Piece tuh ada, ini kasih tau kamu ya. Aku di One Piece tuh ada yang kayak gini, kejadian begini. Namanya itu dia disuntik namanya. Nih Ivankov, kalau nggak salah Ivankov namanya, Ivankov suntik. Ivankov suntik apa itu ya? Pokoknya itu dulu lah. Nah, momen lain mengubah sipir Impeldoor menjadi wanitanya. Kamu nonton ya One Piece ya? Ini dokter yang nyelamatin Luffy. Dia ini anak tangan kanan, anak buah dari bapaknya Luffy nih, Ivankov. Ini seorang dokter ya, ini. Dia seorang dokter dan dia seorang waria. Ilmunya kedokteran, jadi bisa nyuntik. Loh, kalau ini cowok jadi cewek, dia bisa ngerubah cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Iya ampun. Ya kan ada di One Piece kan, One Piece ini lengkap deh. Iya begitu rasanya. Nah, balik lagi ya. Oke guys, jadi untuk Mas kalau kayak gini nama Aprilia Mangganang ini, nama Aprilia Mangganang untuk Jenderal ya, siapa sih? Untuk manggilnya bingung Mbak Thomas kan. Pokoknya untuk dia sekarang kan sudah cowok. Ya. Berarti di Mas dong. Mas Mangganang. Kita panggil lagi ya. Beliau
ya lebih sopan. Jadi kita berharap aja beliau ini apa ya, ibaratnya kita doakan aja lah semoga pemeriksaan medisnya ini berjalan dengan lancar. Kalau memang dia mengalami kelainan kan, berarti kan itu suatu ibaratnya bisa juga sih sebenarnya penemuan dari tim medis gitu ya. Dan juga ini kan bukan satu-satunya di dunia ya, sudah sering terjadi katanya dari di setiap 250 bayi yang lahir ada satu yang seperti ini, tapi banyak berarti yang kayak gini ya. Benar. Ya mudah-mudahan kita diberikan sesuatu yang sempurna. Amin. Amin. Karena kalau kayak gini juga kalau misalkan terjadi sama mungkin teman-teman dekat kita bingung juga gitu kan. Kita mau suka, mungkin ada rasa tapi dia pernah jadi perempuan misalkan kayak gitu ya. Mungkin yang cowok suka jadi cewek itu mungkin kayak gini kali ya. Nah, jadi kita nggak jangan. Ya, cuma dia kurang geser aja dia. Kalau ini kan sudah gesernya banyak nih. Kalau dia masih gesernya tuh masih di tengah-tengah betul. Jadi dia bingung memilih dia mau jadi cewek atau jadi cowok. Biasa perangkat lunak itu biasanya. Kalau ini kan dia perangkat keras guys. Jadi makanya dia berubah jadi cowok. Ya kita pengen tahu juga sebenarnya dari orang tua ya. Mungkin berarti ini kali ya yang membuat orang jadi cewek jadi tomboy, cowok ada jadi sih gen-gennya kan. Iya, gen generik. Obat daun generik. Apa sih namanya tadi? Testosteron. Testosteron. Apa sih tadi namanya itu? Hormon testosteron. Ya, hormon. Biasanya kan anak-anak suka tomboy itu mungkin dari bawaan orang tuanya, hormonnya lebih tinggi, jadi mungkin penampilan lebih suka yang sporty. Iya. Itu ada cewek ya semua ada sisi feminim dan sisi maskulinnya lah ya kan. Benar. Gitu aja sih kali ya. Jadi ya udah sih mungkin segini dulu untuk video kali ini ya kan guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Kita di sini cuma baca-bacain komen dan cuma ngeliat-ngeliat postingan Instagram aja ya kan. Benar buat banget. Memberikan suguhan-suguhan informasi buat kalian. Untuk hari ini segini dulu kan udah dibahas tadi. Iya. Dibahas sih. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa sholat. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.